warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, pada pagi hari yang cerah ini, setelah kita bersyukur kepada Allah SWT, kemudian kita berselawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita hendak mengambil faedah dari petunjuk suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fima yarwihi an rabbihi annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitukum fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun ila man at'amtuhu fastad'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin ila man kasautuhu fastaksuni aksukum. Rawahu Muslim. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Tuhannya bahwasanya Allah SWT berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kamu, maka jangan saling menzalimi. Wahai hambaku, semua kamu adalah tersesat kecuali yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, pasti aku beri petunjuk kepada kamu. Wahai hambaku, semua kamu adalah lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, pasti aku beri makan kepada kamu. Wahai hambaku, semua kamu adalah telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku beri pakaian kepada kamu. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati fillah, sebetulnya hadis ini panjang. Ini hanya seperti yang saya bacakan. Kemudian kita ambil faedah dari hadis ini 4 hal secara ringkas ya. Yang pertama, hadis qudsi, yaitu wahyu dari Allah SWT, akan tetapi bukan termasuk Al-Quran. Kemudian terdapat khilafiyah atau perbedaan pendapat tentang lafadz. Apakah lafadz itu dari Allah SWT ataukah lafadz itu dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hadis qudsi itu lafadznya dari Allah atau dari Nabi Muhammad SAW. Maka sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan cukup bagi kita mengatakan hadis qudsi itu diriwayatkan dari Nabi, dari Tuhannya, gitu saja ya. Dan ini lebih baik dan lebih selamat insyaallah. Wallahu a'lam. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, bukti keadilan Allah Ta'ala. Karena adil ada namanya zalim. Ini ya. Maka bukti keadilan yang pertama, Allah membalas orang yang berbuat baik walaupun orang itu kafir ataupun muslim. Akan tetapi perbedaannya, kalau orang kafir itu disempurnakan balasannya di dunia, sedangkan di akhirat mereka tidak mendapatkan balasan. Karena balasan di akhirat itu syaratnya adalah keimanan. Sedangkan bagi orang yang mukmin, dia dibalas kebaikannya di dunia dan juga di akhirat, dan dilipat gandakan kebaikan tersebut dan lebih baik, lebih banyak. Kemudian bukti yang kedua, keburukan dicatat satu keburukan. Ini adalah keadilan Allah SWT. Kemudian kebaikan itu Allah lipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tak terhingga. Ini adalah rahmat Allah SWT, yang mana juga dalam hadis qudsi disebutkan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, yaitu Allah, mengalahkan kemurkaanku. Kemudian bukti keadilan yang ketiga, Allah tidak mengadab suatu kaum sampai mengutus kepadanya
seorang rasul. Demikian pula Allah tidak mengadab satu kaum ketika kaum itu meminta ampun atau memohon ampun. Dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum ketika kaum itu beriman dan beramal soleh. Kemudian bukti keadilan yang keempat, Allah mengabulkan doa orang yang terzalimi, baik yang terzalimi itu orang kafir ataupun orang muslim, orang fajir ataupun orang baik. Mengapa? Karena Allah Ta'ala itu sangat benci dan tidak menyukai kezaliman. Ini faedah yang kedua. Kemudian selanjutnya faedah yang ketiga, bukti keadilan Allah adalah setelah Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya, kemudian Allah menjadikan keadilan itu haram di antara manusia. Ini sebagaimana juga dalam hadis yang sahih yang terkenal ketika haji wada, itu Nabi Muhammad SAW bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ahurmati yaumikum hadza fi sahrikum hadza fi biladikum hadza, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kemudian sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian itu adalah haram tertumpahkan di antara kalian, sebagaimana haramnya hari ini, yaitu pada hari Arafah, sebagaimana haramnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, sebagaimana haramnya negeri ini, yaitu negeri Mekah Al-Mukarramah. Jadi teman-temanku semuanya, khususnya yang di perantauan ya, ketika kita itu hidup bersama dengan orang lain, beberapa orang juga mungkin hidup dengan beberapa negara yang berlainan, bersama mungkin Bangladesh, bersama Mesir, Pakistan, Hindi, dan lain sebagainya, maka kita jangan mengambil sesuatu barang yang bukan hak milik kita, dan kita jangan memakan suatu makanan yang bukan milik kita. Karena meskipun kita lolos dari hukuman di dunia, akan tetapi di akhirat kita akan mendapatkan azab atau siksa yang pedih. Kecuali jika ada kesepakatan, yaitu menggabungkan uang di antara kumpulan orang tersebut, kemudian untuk membeli bahan makanan, kemudian dimakan secara bersama-sama, maka tidak mengapa mengambil tanpa izin sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang terakhir yaitu faedah yang keempat, semua makhluk itu fakir dan butuh kepada Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat yang ke-15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu adalah fakir atau kepada Allah, dan dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dalam tafsir Asy'adi itu disebutkan manusia butuh kepada Allah dari atau dalam segala hal. Di antara yang pertama, Allah yang menciptakan manusia, sehingga jika tidak diciptakan, manusia itu tidak ada. Kemudian yang kedua, Allah mempersiapkan dan melengkapi dengan anggota-anggota tubuh dan memberi kekuatan sehingga bisa beramal dan bekerja. Kemudian yang ketiga, Allah memberi waktu dan memanjangkan umur dan juga memberi rezeki-rezeki dan juga memberikan kenikmatan yang lahir ataupun yang batin. Lalu yang keempat, Allah menyelamatkan kita dari bahaya, menghilangkan kesulitan-kesulitan kita, musibah-musibah kita, sehingga jika tidak Allah mengangkat musibah tersebut, maka akan terus-menerus kita dalam kesulitan dan penderitaan. Kemudian yang kelima, manusia sangat butuh terhadap hidayah, irsyad atau bayan, yaitu dengan Allah mengutus seorang Rasul. Kemudian juga kita butuh adanya hidayah taufik, yaitu agar kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Intinya ikhwati fillah, dalam setiap hembusan nafas kita, dalam setiap denyut jantung kita, dalam semua perkara yang mendatangkan kemanfaatan,
dan menolak bahaya, kita semuanya butuh kepada Allah Ta'ala untuk menolong kita. Kemudian kesimpulan dari kajian singkat kali ini adalah yang pertama, kita tidak berbuat dolim yang terbesar. Apa itu? Naam, ahsantum barakallah ya. Adalah kesyirikan sebagai Nabi Allah Ta'ala yang berbunyi inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang kedua, kita tidak berbuat dolim terhadap diri kita dan juga terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, kita meminta maaf jika kita berbuat dolim. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Kita memperbanyak permintaan kepada Allah Ta'ala terhadap segala apa yang kita butuhkan, sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan kebaikan, dan tidak lupa kita berikhtiar dan berusaha, dan akhirnya kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, menyandarkan kepada Allah Ta'ala atas hasil yang akan kita terima. Demikian yang fatibillah, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.